Panas dan penuh drama. Dua kata yang pantas menggambarkan laga final SEA Games 2023 kemarin yang mempertemukan timnas Indonesia dan timnas Thailand. Laga yang syarat gengsi itu berakhir dengan kemenangan Indonesia dengan skor 5-2, sekaligus memupus dahaga medali emas SEA Games yang sudah dinantikan 31 tahun lamanya. Sengitnya laga tersebut harus tercoreng dengan kerusuhan yang terjadi pada menit akhir babak kedua dan menit awal extra time antara pemain dan ofisial kedua kesebelasan. Bahkan Kombes Sumarji, sang manajer timnas Indonesia, sampai jatuh tersungkur setelah terkena pukulan dan tarikan ofisial timnas Thailand. Di balik rivalitas kedua negara di bidang sepak bola, nyatanya tak banyak yang tahu seperti apa perbandingan ekonomi dan militer kedua negara yang disebut-sebut sebagai dua raksasa Asia Tenggara saat ini. Berikut 7 perbandingan militer, ekonomi, pariwisata, politik, dan agama mayoritas kedua negara. Mari simak videonya, namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Letak geografis. Dengan Bangkok sebagai ibu kota, wilayah Thailand berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur. Di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman, serta Malaysia di sisi selatan. Menariknya, negara seluas 513.120 km persegi ini merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak pernah merasakan penjajahan. Di Thailand sendiri terdapat 3 musim, yaitu musim panas, hujan, dan dingin. Sementara Indonesia beribu kota di Jakarta. Negara kepulauan ini diapit oleh benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang menjadikan Indonesia sebagai negara strategis karena berada di jalur perdagangan dunia. Di sini hanya ada 2 musim, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Indonesia terletak di atas 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, yang membuat Indonesia sering mengalami gempa bumi. Fakta mengejutkan lagi, Indonesia merupakan negara dengan 76 gunung api aktif dan terbanyak di dunia. 2. Sistem pemerintahan. Thailand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana posisi kepala negara dipegang oleh seorang raja yang saat ini dipegang Raja Maha Vajiralongkorn. Masyarakatnya juga sangat mencintai raja mereka dan memperingati tanggal 5 Desember sebagai hari besar nasional yang merupakan hari ulang tahun Raja Bhumibol Adulyadej atau Raja Rama IX. Meskipun begitu, Thailand juga memiliki Perdana Menteri bernama Prayut Chan-o-cha yang berperan menjalankan pemerintahan. Sementara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan presiden dan wakil presiden ialah pemimpin tertinggi negara Indonesia, dibantu oleh para menteri yang ditunjuk oleh presiden. Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali dengan pemilu secara langsung, tidak seperti negara Thailand yang dipilih secara garis keturunan kerajaan. 3. Agama. Per Januari 2023, jumlah penduduk Thailand mencapai 69,79 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Thailand berasal dari etnis Thai dan etnis Lao yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu ada juga etnis Tionghoa, Mon, Khmer, Vietnam, India, hingga Melayu yang sebagian besar mendiami wilayah selatan Thailand. Buddha merupakan agama terbesar dengan persentase 94,6%, diikuti Islam dengan 4,3% dan 1% lainnya memeluk agama Kristen. Sementara Indonesia merupakan negara multi-etnis. Negara berpenduduk 273 jiwa ini memiliki 1.340 suku yang tersebar di penjuru negeri. Suku Jawa, Sunda, dan Betawi sebagai suku terbesar di Pulau Jawa. Lalu ada juga suku Batak, Minangkabau, Banjar, Dayak, Bugis, hingga suku Asmat Papua merupakan beberapa suku terbesar di Indonesia. Tak heran jika Indonesia memiliki banyak agama dan kepercayaan. Meskipun yang diakui negara hanya 6 agama,
yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 4. Budaya. Orang-orang Thailand terkenal dengan perilaku sopannya. Saat bertemu dengan seseorang atau mengucapkan terima kasih, mereka selalu melakukan gerakan seperti membungkukkan badan sambil merapatkan kedua telapak tangan di depan dada atau yang biasa disebut wai oleh orang Thailand. Setiap orang yang mau menikah biasanya menentukan tanggal pernikahan kepada para biksu dan mereka harus menerima keputusan tersebut. Orang Thailand juga tidak akan menangis saat orang terdekatnya meninggal dunia. Mereka menganggap tangisan hanya akan mengganggu ketenangan arwah di alam sana. Orang Indonesia sendiri juga dikenal dengan keramahannya. Tari kecak, saman, dan jaipong adalah tarian Indonesia yang mendunia. Di negeri ini, masalah berbau klinik dan mistis masih sangat kental sampai saat ini. Orang Indonesia juga dikenal sangat santai di kondisi apapun. Meskipun demikian, orang Indonesia, khususnya netizen dunia maya yang juga bisa bertindak barbar jika ada negara yang mengusik Indonesia. Seperti kasus kerusuhan di final SEA Games kemarin. Banyak netizen yang mengutuk aksi tak terpuji pemain dan ofisial Thailand. 5. Ekonomi. Pada 2022, PDB per kapita Thailand berada di angka 7.496.472 US dollar yang merupakan hasil dari berbagai industri dan juga sektor lain seperti pertanian beras, jagung, tapioka, karet, hingga kayu gelondongan merupakan komoditi utama Thailand. Negara yang dijuluki lumbung padinya Asia Tenggara ini juga memiliki pertambangan minyak dan gas, timah, tembaga, dan biji besi. Di sini juga terdapat banyak industri perakitan elektronik dan otomotif dengan tingkat kemiskinan hanya 0 sekian persen. Thailand hanya memiliki hutang luar negeri sekitar 170 miliar US dollar. Berbeda dengan pendapatan per kapita Indonesia yang hanya sebesar 4.783,9 dolar Amerika Serikat, hal yang wajar mengingat populasi Indonesia 4 kali lipat dari Thailand. Ekonomi Indonesia ditopang oleh pertanian peternakan, pertambangan batu bara, minyak bumi, emas, nikel, hingga industri manufaktur lain yang tak terhitung jumlahnya. Namun tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 4% dari jumlah penduduk dengan tanggungan utang luar negeri sebesar 404,9 miliar US dollar. 6. Pariwisata. Thailand memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Sebut saja Pulau Phuket dan Pulau Krabi yang menyajikan pemandangan pantai dan laut nan indah. The Grand Place dan Wat Arun yang menjadi destinasi sejarah favorit. Bahkan di beberapa kota, salah satunya Bangkok, terdapat wisata malam dengan bar atau tempat hiburan malam yang berderet di sepanjang jalan dengan ladyboys yang menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke negeri Gajah Perang ini. Di Indonesia ada Bali, Kepulauan Nusa Tenggara hingga Bromo yang menyajikan wisata alam memukau, tak lupa Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang jadi ikon wisata sejarah Indonesia. Bedanya, Indonesia tak sebebas Thailand yang memiliki wisata malam. Selain itu, harga barang dan makanan di sana juga lebih murah daripada Indonesia. Tak ayal jika kunjungan wisatawan Thailand pada 2022 mencapai 10,9 juta orang. Sementara Indonesia hanya dikunjungi 5,5 juta wisatawan mancanegara. 7. Militer. Thailand saat ini menempati peringkat 24 dunia dalam hal kekuatan militer. Dengan power index sebesar 0,3738, Thailand memiliki anggaran pertahanan sekitar 5,8 miliar US dollar. Personil militer aktif mencapai 350.000 dan cadangan sekitar 100.000. Di bagian darat, mereka memiliki 587 tank, 50 artileri self-propellet, 256 artileri derek, dan 22 artileri roket. Beralih ke angkatan laut, mereka mempunyai 49 kapal patroli, 7 kapal frigat, 6 kapal korvet, dan 5 kapal penangkal ranjau. Sementara di udara mereka dilengkapi dengan 182 helikopter, 7 helikopter tempur,
50 pesawat angkut, dan 73 pesawat tempur. Berbeda jomplang dengan kekuatan militer Indonesia yang berada di urutan 13 dunia dengan Power Index 0,2221. Indonesia memiliki anggaran pertahanan sebesar 8,8 miliar US dollar dengan personil aktif sekitar 400.000 anggota dan 400.000 anggota cadangan. Sementara alutsista Indonesia meliputi 314 tank, 414 artileri derek, 63 artileri roket, 41 pesawat tempur, 37 pesawat penyerang, 67 pesawat angkut, 176 helikopter, 15 helikopter penyerang, 202 kapal patroli, 4 kapal selam, dan 13 kapal penangkal ranjau. Melihat fakta di atas, jika Indonesia dan Thailand terlibat peperangan, kira-kira siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.